Kembali lagi di Titik Balik bersama gue Jonathan N. Dan kali ini gue bersama salah satu, apa ya bilangnya ya, kita sempat berpacaran dulu, tapi sekarang sudah mantan dan jadi teman baik. Gue ingin mengenalkan di sini ada Maria Sahara. Halo Mar. Halo John, apa kabar? Baik, kamu apa kabar? Baik banget. Work from home aja tiap hari. Sehat-sehat terus ya. Ya. Nah, kenapa gue mengundang Maria di sini? Karena ini cukup menarik. Jadi dulu Maria sempat bekerja di salah satu kementerian sebagai ya PNS lah, jadi ASN dulu. Dan kemudian dia pindah bekerja di salah satu bank swasta di Indonesia. Siapa yang sangka itu juga akhirnya menuntun dia sempat kerja di Singapura juga ya, di salah satu e-commerce ya? Betul. Betul. Dan sekarang sudah kembali lagi ke Indonesia. Yes, benar. Betul. Nah, kita akan gali. Tapi sebelumnya, Mar, bisa diceritain dikit nggak? Maria Sahara ini siapa sih kalau orang tanya-tanya nih? Oke, Maria Sahara itu sebenarnya seorang product manager di financial technology company sekarang. Setelah beralih karir dari seorang pegawai negeri sipil gitu ya di kementerian lembaga, itu selalu menekuni bidang product manager. Jadi sampai sekarang ya masih belum kepikiran untuk pindah ke tempat lain ya, maksudnya ke role pekerjaan yang lain. Jadi ya product manager di financial technology company. Product manager itu ngapain aja tuh product manager? Product manager itu sebenarnya agak sedikit berbeda-beda ya di masing-masing company, tergantung company-nya seperti apa. Tapi kalau di financial technology company itu product manager itu adalah orang yang jadi mastermind gitu ya. Gimana caranya biar kita itu bisa mendeliver produk yang bisa digunakan oleh banyak orang. Market fit product kalau kata bahasa produknya. Jadi kita mikirin fiturnya itu apa, kita mikirin proses flow usernya itu bagaimana gitu kan, sampai ketika itu di-deliver ke user-usernya kita, itu mereka bisa pakai produknya gitu. Baik. Jadi bikin produk atau feature dari nol gitu ya? Bisa dari nol, bisa enhancement sih sebetulnya. Jadi kalau sekarang itu aku emang bikin juga yang dari nol, yang benar-benar tadinya nggak ada menjadi ada gitu kan, tapi ada juga yang sifatnya udah ada tapi ditambahin. Misalnya udah ada di Indonesia, ditambahin di Malaysia misalnya. Udah ada barangnya, ditambahin channelnya misalnya gitu. Itu juga bisa sebenarnya. Oke. Nah, bisa diceritain dikit nggak? Kenapa sih kamu memilih di awal, kenapa kamu masuk PNS? Apakah ini kayak dari orang tua yang kayak, kamu masuk jadi PNS aja gitu? Sebenarnya ini agak unik sih. Jadi dari kecil itu biasanya anak-anak itu melihat ke orang tuanya ya. Nah, orang tua saya tuh kebetulan jadi PNS, bapak tuh PNS, ibu tuh kontraktor gitu ya. Jadi dari kecil tuh cita-cita yang ada di kepala itu adalah menjadi insinyur pembangunan. Nggak kebayang sih sebenarnya insinyur pembangunan tuh apa ya. Pokoknya orang yang bangun-bangun gitu ya zaman dulu. Nah, terus diarahkan sama orang tua, akhirnya dibilang bahwa sebenarnya the best job itu adalah menjadi PNS. Kenapa gitu kan, best job itu jadi PNS. Soalnya nggak akan kena layoff begitu. Yang pertama kan. Yang kedua dapat uang pensiun. Udah kamu perempuan ya kerja nyaman aja gitu kan. Jadi dari kecil tuh memang wah pokoknya nanti saya gede harus jadi PNS. Itu terus ke bawah. Jadi seperti jadi dream job-nya itu sebenarnya adalah jadi PNS. Jadi ketika saya jadi PNS itu sebenarnya sudah tanpa paksaan karena doktrinnya udah dari kecil ya. Jadi udah jadi impian ya, gitu. Udah jadi passion ya. Jadi kalau di beberapa training itu ditanya kan, siapa di sini yang benar-benar dari awal mau jadi PNS? Wah, langsung ngacung nomor satu. Gak ada yang namanya paksaan. Saya mau jadi PNS. Nah, itu benar-benar yang udah udah jadi part of the passion gitu ya Bang dari awalnya. Itu. Oke, terus ketika akhirnya kerja jadi PNS gimana? Apakah memang jadi kayak ternyata kayak gini baru sadar, atau malah jadi menikmati emang ini yang gue cari, atau gimana tuh? Awal-awal jujur senang banget karena berasa achievement kan. Ya. Ujian saringannya susah, se-Indonesia diterimanya juga tergantung pos dari kemampuan kita kan. Waktu itu dari jurusan planologi atau regional NCT planning itu cuma dua slotnya, dan aku salah satunya. Itu benar-benar rasa bangganya itu yang masuk tanpa koneksi gitu kan. Berarti kan ada sesuatu yang aku miliki ya, ibaratnya kemampuan aku tuh diakui oleh negara ini ya. Itu agak lebay sih, tapi bener ya, kayak berasa itu bangga banget gitu pada waktu itu. Dan ketika dijalanin sebenarnya dari awal udah seneng ya, karena sesuatu hal yang gue juga pelajari dari zaman dulu, terus nggak ada hal yang sebenarnya membuat ilfil waktu awal-awal itu nggak ada.
Cuma emang di dalam perjalanannya ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan, namanya orang itu kan visi bisa berubah-ubah ya. Terus lingkungan juga bisa mempengaruhi sebenarnya meluruskan lagi apa yang kita inginkan dalam hidup gitu. Nah, di situ mulai berasa, oh sepertinya ada ketidakcocokan, ada hal-hal yang tidak bisa saya dapatkan dari pekerjaan sebagai PNS ini. Dan mulai kepikiran apakah memang saya diam-diam aja gitu kan, stay on track sesuai dengan mimpi zaman kecil saya, atau memang harus mencari jalan yang lain gitu kan. Nah, itu mulai muncul benih-benih apa ya, kalau dulu namanya quarter life crisis ya, umur 25, apakah ini memang benar sesuai dengan yang saya tuju apa gimana gitu. Ya, dan sebenarnya juga ya people change and it's okay. Right. Dulu mimpinya seperti ini, tapi ketika kemudian seiring kita berkembang, mau kita jadi lebih banyak, bisa jadi maunya beda gitu kan. Iya, Dulu betul. suka makan apa, sekarang suka makan apa juga. Dan nggak ada yang salah dengan itu, right? Dan ini kan kamu juga sempat kuliah S2 ya, ngambil S2 di London ya? Betul. Nah, itu ada impact-nya nggak ke cara kamu memandang sesuatu atau pengaruhnya apa sih ke kehidupan kamu? Ke luar negeri itu ngaruh banget untuk cara pandang kehidupan. Bahkan bisa dibilang sebenarnya itu adalah pivotal moment banget buat aku pribadi ya. Itu mungkin kalau aku nggak S2, mungkin aku nggak akan jadi pindah kerjaan gitu. Di situ tuh ada beberapa hal ya. Yang pertama itu, kalau dulu tuh kan biasanya kalau di PNS itu kita harus sangat berhati-hati dalam beropini. Apakah memang pendapat yang kita bawa itu adalah atas nama pribadi, apakah atas nama instansi, apakah itu dari atasan, titipan dari atasan gitu kan. Kita harus sangat berhati-hati. Sedangkan ketika S2, kita dituntut untuk sangat bisa beropini. Ada case seperti ini, pendapat kamu apa? Analisis kamu apa gitu. Jujur waktu awal itu agak berasa kurang bisa gitu untuk cope up dengan itu. Culture shock ya? Iya, karena nggak biasa kan, nggak biasa yang, jadi kalau nggak ditanya ya aku nggak akan ngomong gitu. Kalau misalkan ditanya baru deh ngomong. Sedangkan orang-orang lain kan begitu ada sesuatu mereka bisa langsung reaktif beropini. Nah aku tuh nggak, aku tuh bener-bener yang udah deh nggak usah diomongin deh. I don't think my voice matters gitu. Itu salah satu hal yang berasa banget. Kalau untuk profesional itu sebenarnya pola pandang dari jurusannya juga ngaruh sih. Jadi misalnya dulu kan aku ngambilnya tuh infrastructure investment and finance kan. Bagaimana caranya kita membiayai proyek-proyek besar ya, proyek infrastruktur yang jangka hutangnya itu panjang, minimal mungkin 25 tahun gitu ya. Bikin international airport baru, bikin MRT, bikin busway, misalnya itu tuh butuh dana yang sangat besar banget kan. Nah, itu cara pandangnya akhirnya tuh bisa mengerti ya, oh ada yang namanya financing decision, oh ada yang namanya investment decision. Itu tuh walaupun memang ketika belajar itu sebenarnya tujuannya untuk company, untuk project, tapi sebenarnya banyak banget yang bisa diaplikasikan ke hidup sendiri akhirnya. Itu kamu berapa lama kuliah? 1 tahun. 1 tahun aja. 1 tahun ya? Enak mana? Tinggal di London, tinggal Jakarta? Aduh, pertanyaan sulit. Di mana ya? Sebenarnya sih tinggal di London enak, tinggal di Indonesia juga enak. Kalau zaman dulu saya di London sih nggak ada GoFood ya, ya jelas. Jadi kalau makan ya harus masak sendiri. Mungkin itu perbedaan yang paling berasa. Jadi kemana-mana ya harus mandiri. Tapi udaranya enak, dingin banget tapi enak ya. Ada 4 musim, bisa ganti-ganti gaya. Itu nggak penting sih, tapi maksudnya banyak hal yang membuat bahagia ya. Kemana-mana semuanya public transport itu very well connected. Jadi nggak perlu kepikiran harus punya kendaraan gitu. Tapi kalau sekarang mungkin akan lebih mudah ya, karena sekarang udah banyak ride hailing gitu-gitu kan. Kalau dulu naik taksi, aku inget banget ya, naik taksi di tengah jalan ngeliat Argo. Terus, nggak cukup nih uangnya. Berhenti dia di tengah jalan. Beneran loh, itu true story banget karena saking mahalnya. Naik taksi black cab di London itu mahal banget. Tapi itu kamu ngambil beasiswa ya? Gimana caranya kamu bisa dapat beasiswa itu? Iya betul, ngambil beasiswa. Beasiswanya itu sebenarnya dari pemerintah Inggris, namanya Chevening Scholarship. Nah, dia itu prosesnya ada beberapa tahap. Yang pertama itu kita submitting dulu, ada beberapa dokumen administrasi, ada esai gitu kan. Terus kita masukin ke portalnya sebelum deadline, nanti mereka akan saring, terus mereka akan memanggil untuk interview, kita interview, terus udah deh keluar hasilnya. Sebenarnya sih kalau secara main flow kesannya kayak simple banget sebenarnya gitu ya. Tapi untuk mengumpulkan dokumen administrasi itu sebenarnya yang menjadi part of the challenge kita untuk submitting aplikasi beasiswanya. Ada tes-tes interview apa gitu lagi kan?
Betul, chevening ini tesnya yang pertama yang kita perlu ambil adalah IELTS. Nah, IELTS ini minimum 6,5 ya kalau waktu dulu. Dan kebetulan dulu tuh karena aku memang kurang jago bahasa Inggris ya zaman dulu, bukan bahasa yang diomongin setiap hari, digunakan setiap hari. Aku sebenarnya bar minimum banget sih, 6,5 doang gitu sebenarnya. Tapi ya alhamdulillah sih ya bisa masuk ya. Terus interview setelah kita sudah diseleksi dokumen administrasinya itu. Karena kamu ngambil beasiswa dan sempat kuliah di luar juga, kayak ketika kembali jadi kayak oh kayaknya aku mau yang lebih lagi nih gitu. Yang tadi kan kamu bilang bahwa yang dikerjain sekarang di PNS ini kayaknya udah kurang cocok gitu. Apakah karena itu juga ada part itunya? Sebenarnya sih kalau pengaruh berpikirnya udah sebelum dari ngambil S2 ya. Bahkan sebelum ngambil S2 tuh udah kepikiran apakah sebelum S2 ini mendingan saya resign aja gitu kan. Sebelum S2 resign atau setelah S2 resign. Pada waktu itu sempat kepikiran itu juga. Nah, kebetulan kalau aku tuh lumayan believer ya orangnya. Jadi jalannya itu terjadinya kebetulan ketika aku tuh S2 gitu. Jadi sebelum S2 tuh namanya juga dulu kan, bayangin ya orang yang udah dari dulu pandangannya cuma tahu tuh cuma PNS doang. Dibilang, kamu tahu nggak Big Four company itu nggak ngerti konsultan. Aku nggak ngerti ada yang namanya agency ya, agency, digital agency, advertising agency, apaan tuh gitu, nggak ngerti. Jadi jujur nggak tahu apa-apa gitu kan. Jadi kebetulan kesempatannya itu ada ketika aku tuh kuliah S2. Itu sih sebenarnya yang waktunya tuh jadi kayak kesannya kayak wah kuliah terus kepikiran mau cabut nih orang gitu. Sebenarnya enggak gitu, cuma pada waktu itu nggak ada kesempatannya aja, belum ada gitu. Right. Tapi inget banget sih dulu kan pas kita pacaran dan kamu galau kan kayak mau pindah nggak ya, mau PNS ke swasta gitu kan. Gila, nanya ke guanya kayak setiap hari ditanyain pindah nggak ya. Kalau kantor sekarang gimana, terus kantor nanti gimana kan ngobrol tuh panjang lebar. Oh yaudah kamu gini aja. Besoknya ditanyain lagi pindah nggak ya? Ya kan, itu libranya banget sih, karena harus ya, holistik gitu ya, indecisif gitu ya. Iya nggak ya, terus nanti besoknya bener nggak ya, iya gitu. Besok lagi, kayaknya enggak deh, bener nggak ya, enggak. Terus aja muter sampai firm. Itu lama loh, dulu kayaknya 2-3 minggu tuh nanya itu mulu, sampai dari yang peduli sampai kayak selalu deh terserah. Iya kan, dan jangan sedih, itu setelah udah firm ya, masuk nih, pindah gitu ya. Udah pindah, di dalamnya itu gejolaknya tuh tetap ada gitu. Jadi ketika pindah tuh nggak yang langsung mulus gitu kan jalannya, tapi begitu masuk, wah gila, day one aja udah deg-degan gitu kan. Kayaknya bukan bidang aku nih. Wah, kayak aku bakalan mati nih di sini gitu. Di day one aja udah kena banyak banget cobaan gitu. Apakah memang ini adalah hal yang industri dan role pekerjaan yang emang diinginkan apa enggak? Itu tuh udah berasa banget gitu. Dan dari titik perpindahan itu sampai mungkin sekitar 6 bulan sampai setahun itu isinya tuh contemplating sebenarnya. Bener nggak sih ini adalah hal yang aku tuh inginkan gitu. Bener nggak sih role product management ini? Dulu kan nggak ngerti ya product management itu apa gitu kan. Apakah memang bener nih product management ini sesuatu hal yang aku inginkan? Bener nggak sih industrinya udah bener nggak sih gitu? Karena industrinya itu beda banget. Dulu kan nanganinnya pembangunan negara, pembangunan infrastruktur gitu kan. Giliran masuk ke bank itu menanganinya transaction banking gitu kan. Itu dari termnya aja udah beda. Day one, aku inget banget ya. Nanti tolong dong dicek time depositnya. Time deposit tuh apa ya? Gak kebayang. Terus kalau bahasa Indonesia deposito. Oh ya ampun, kan gak ngerti gitu kan. Even sampai hal yang seminor itu aja tuh bisa bikin bingung gitu loh ketika awal-awal. Jadi emang gak mulus. Itu berapa lama akhirnya di situ? Akhirnya 1,5 tahun di situ. 1,5 tahun ya. Mungkin ini juga ya. Kan ketika kamu masuk ya otomatis sebenarnya ada adaptasi gitu kan. Dari yang tadinya termsnya mungkin yang lebih yang tadi kamu bilang project-project negara, terus ini jadi sangat finance gitu kan. Selain ada culture shock di bagian industrinya beda, tapi kalau secara working culture atau apa yang kamu rasain? Bedanya apa? Terus adaptasinya gimana? Sebenarnya ada beberapa hal ya. Aku akan bagi jadi 3 bagian penting. Yang pertama itu time management. Jadi dulu tuh berasa banget kalau di PNS, apalagi awal-awal ya ketika aku masuk sekitar tahun 2010 itu, jam kerja masuk tuh masih bisa dibilang quote and quote agak fleksibel ya. Jam 8 sampai jam 9, kadang jam 9, kadang jam 9.30 gitu kan. Masih lumayan permisif. Baru sekitar tahun 2012, 2013 itu diberlakukan fingerprint dan harus banget datang jam 8. Nah,
Di bank itu lebih parah lagi. Jam 8 itu orang-orang itu sudah kerja. Jadi kalau kita mau datang pagi terus ngopi, ya datang sebelum jam 8 gitu. Baru kita bisa sarapan. Jangan sampai kita datang jam 8, sarapan di meja. It's not going to be a good sight for everyone. Jadi nggak ada fingerprintnya. Tapi begitu datang telat, mungkin all eyes on you gitu loh. Bener-bener melekat ya. Sanksi sosial. Iya gitu, melekat gitu. Wah, nih perempuan nih selalu datang terlambat nih gitu kan. Udah dalam seminggu ini udah datang jam 9 2 kali. Itu tuh jadi citra gitu, citra profesional kita gitu ya. Beda kan kalau zaman kuliah telat gitu kan masih ya bodo amat gitu ya. Paling dihukum sama gurunya atau kehilangan absen. Kalau di sini tuh melekat ya, melekat ke image profesional kita, dan itu tuh nggak bagus. Especially kalau kita mengharapkan mau punya promosi apa segala macam, itu bisa jadi bagian yang akan dipertimbangkan. Ini orang accountable nggak ya gitu. Jadi time management itu penting banget. Nah, jam datang jam pulang juga. Orang bilang datangnya tepat waktu, pulangnya tepat waktu. Enggak juga. Datang tepat waktu, pulang itu jam 9 jam 10. Jadi zaman dulu, zaman kita ngedate ya. Kalau nanti kita nonton jam berapa nih malam ini? Udah pasti jam yang paling malam. udah pasti John bakalan jemput kan. Jemput itu udah jam yang paling malam, jam 9 jam 10 gitu kan. Kita baru nyampe gitu. Baru bisa nonton lah jam-jam gitu. Nah, itu tuh berasa banget setiap hari begitu pindah kerja. Itu bukannya lembur itu menjadi kadang-kadang, ini lembur menjadi ya kebiasaan ya. Setiap hari kita jam 9 jam 10. Kalau mau pulang jam 7 tuh harus izin dulu. Maaf ya, pulangnya agak cepat gitu. Sebenarnya sih bukan karena takut sama atasan atau apa gitu. Sebenarnya karena memang pekerjaannya itu banyak banget. Jadi kalau misalnya kita nggak kerja seperti itu, besoknya ya akan numpuk lagi gitu kan. Jadi kita harus bisa memanage kapan kita mengerjakan yang sifatnya semua orang ada. Call, meeting, misalnya balas-balas email, apa segala macam itu kapan waktunya. Terus mengerjakan desk work itu kapan waktunya gitu kan. Dan time management itu terkait sama kalender. Dulu zaman di PNS itu nggak kepikiran ya namanya kalender. Sekarang kan di fintech ya, kalender itu enak karena bisa pakai handphone. Google kalender itu ada di situ. Tapi zaman-zaman di bank itu semuanya itu ada di komputer kantor. Aku ingat banget beberapa kali aku ditegur sama atasan aku karena aku terlambat. Aku nggak ngeh kalau ternyata itu meeting. Misalnya meeting jam 8. Itu kan berarti nggak mungkin dong datang jam 8. Harus datang lebih cepat dari jam 8 untuk prepare. Nah, karena aku nggak ngeh dengan kalender ini, jadi mau nggak mau akhirnya telat. Nah, itu sebenarnya hal yang menjadi part of adaptasi. Kapan harus masuk, kapan harus meeting, kapan harus join call, kapan harus masukin performance review, kapan harus melakukan mandatory e-learning. Banyak banget yang sifatnya penjadwalan yang kita tuh harus cermati gitu. Mau kita copy ke kalender kita sendiri, mau kita pakai additional aplikasi untuk penjadwalan, mau dicatat manual di buku, itu harus ada gitu kan. Itu masalah time. Yang kedua tuh masalah duit. Nah, hidup dengan fixed income. Ini tuh kalau zaman dulu di PNS kan gajian ya tanggal 1 gitu. Nanti tiba-tiba ada perapat gitu kan. Bisa dapat nih 150.000, 200.000 uang taksi apa gitu kan. Itu kan sebenarnya kesannya kayak wah 100.000, 200.000 mungkin nggak terlalu besar gitu. Kalau dikumpul-kumpulin banyak loh gitu. Jadi selalu ada kata oke untuk agak bonus boros lah di ya, depan. Iya, betul ada bonus gitu kan. Agak boros di depan fine. Nanti di tengah ada lagi gitu kan rezekinya. Nah, kalau di swasta kalau kita nggak freelancing ya nggak bisa. Mungkin freelancing juga sebenarnya kita nggak boleh gitu ya sama si company-nya gitu. Tapi ya udah gajian 25, 26, 27 gitu ya antara tanggal-tanggal tersebut. Terus ya udah ya gimana caranya kamu bisa mengatur pengeluaran kamu gitu dengan uang yang kamu dapatkan. Nah, challenge-nya nomor 1 adalah makan. Di Sudirman, kerjanya itu kan ada di komplek-komplek bagus ya. Tenannya, aku ingat banget paling murah itu misalkan Hoka-Hoka Bento atau SKL 77. Wah itu mahal sih, 40.000, 50.000, bayangin ya. Kalau makan siang sama makan malam, 40.000, 50.000, 100.000, kali 22 hari aja udah berapa, ya kan? Belum lagi transport, belum lagi kalau suka ngopi, misalnya. Beli kopi-kopi mahal gitu kan misalnya. Nah itu harus bisa mengatur keuangan yang tadinya ada celah-celah di tengah menjadi satu bagian doang. Nah, kepikiran dulunya rapat itu ada konsumsi ya, Monami. Ada konsumsi Monami, ya betul. Oh my god, Monami, aku jadi kangen Monami. Nah, Monami ada teh, ada kopi gitu kan. Kalau sekarang kan, ya nggak ada. Kalau sekarang nggak akan ada yang namanya biaya konsumsi untuk rapat gitu ibaratnya. Jadi itu bakal beda banget. Nah, gaji dibayangkan, wah masuk swasta gaji langsung di atas 20 juta. Nah, tahan dulu, belum tentu.
Jadi waktu itu ya, bayangin, udah kerja 5 tahun, udah S2 juga gitu kan. Di Inggris dapat beasiswa, kesannya kayak on paper itu udah bagus banget ya. Bisa lah dapat gaji 20 juta gitu. Tetot, ternyata nggak bisa. Waktu itu aku starting awal itu gaji kalau nggak salah ya 9 juta itu gross. Jadi kebayang dong, itu dengan semua pengeluaran yang tadi, dengan gaji yang benar-benar fix dan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, itu mesti di-manage dengan baik gitu uangnya gitu kan. Nah, sekarang ada nih beberapa hal kecil panjang ya, tapi satu lagi, cek email. Di PNS itu jarang banget cek email, karena semua disposisi itu by kertas gitu kan. Disposisi itu kayak work order lah ya ibaratnya gitu. Kamu kalau mau kerja ya berdasarkan disposisi. Nah, ngecek email. Apalagi kalau yang ada tulisannya urgent, tanda seru, merah gitu kan. Itu harus dibalas segera. Karena kalau nggak dibales dalam kurun waktu 24 jam itu bisa dilaporin lah ibaratnya di-escalate gitu ke atasan. Nah, ini tuh berarti kita harus punya waktu untuk ngecek email kan. Kapan kita harus ngecek email? Nggak mungkin dong kerjaan kita cuma ngecek email doang. Tapi harus ada nih. Yang kedua itu security. Jadi kalau misalkan kita ninggalin komputer, terus kita ke toilet, itu harus dalam kondisi sleep. Nggak boleh kebuka. Dulu kan kamu sempat ditegur gara-gara ninggalin dokumen training di laci kantor yang nggak dikunci. Betul. Nah, itu dokumen ya, apalagi kalau ditulisannya confidential atau internal only, itu harus ditaruh di laci, dikunci, dan kuncinya harus dibawa. Kalau ketahuan kita ninggalin kunci ini pulang, itu nanti bakal dicatat tuh namanya Maria melanggar peraturan gitu ya. Nah, kalau udah beberapa kali itu kita bakal dapat SP. Like seserius itu, bener-bener serius banget soal security ini karena memang data sensitif. Jadi ini sebenarnya pelajaran yang bagus banget yang sampai sekarang pun aku masih terapin masalah security ini ya. Jadi ninggalin laptop di kantor manapun itu harus dalam kondisi sleep. Catatan-catatan ditaruh di meja itu enggak, aku udah belajar lah ya dari pengalaman. Itu terus sempat kena SP? Nggak pernah sih untungnya. Belum. Nggak nyampe, aku orangnya kapokan kan, jadi begitu oh my god, aduh I'm not going to do that again gitu kan. Nah, satu lagi sebenarnya adalah proof of documentation. Sekarang ini sebenarnya kita tuh di mana-mana memang terutama di Indonesia itu jarang orang yang sadar dengan proof of documentation. Biasanya pakai verbal aja gitu. Nanti kita janjian ya di pasar minggu, oke gitu kan. Nah, kalau masalah janjian seperti itu kan enak, tapi kalau urusannya masalah uang, masalah perubahan settingan, itu harus ada proof of documentation-nya. Kenapa? Kalau nggak ada, terus kita ketahuan nih, misalnya kita ngasih diskon ke klien gitu kan, tanpa ada proof dari atasan kita nih, dari sign off dari atasan kita kasih aja sesuka hati. Ternyata itu menyebabkan rugi, kan kita yang salah. Settingannya berubah, terus ada error. Nggak ada proof of documentation-nya, kita juga yang salah. Nah, ini tuh hal yang juga aku terapin sampai sekarang ya, di misalnya sekarang kan aku banyak ngobrol sama klien, banyak ngobrol sama developer gitu kan, requirement itu harus ada sign off-nya, karena kalau nggak ada itu bisa berubah gitu kan, nanti di kemudian hari berubah. Nah, hal-hal ini nih yang berbeda banget lah. Kalau dulu kayaknya lebih going with the flow, lebih nggak terlalu tegang ya sama hal-hal yang seperti ini, tapi untuk yang di swasta itu memang itu hal yang menjadi pelajaran penting banget sih sebenarnya, dan perubahan yang mesti diadaptasiin. Dan mungkin juga karena kamu kerja di industri banking kan security-nya ketat banget. Aku ingat dulu kamu cerita yang ada anak magang yang kena tegur gara-gara dia ngerekam Snapchat. Iya banget. Betul, iya. Jadi kita tuh nggak boleh ngambil foto di lingkungan kantor, apalagi yang menunjukkan daerah teller, daerah kantor kerja, itu nggak boleh. Terus kan, dulu kan lambangnya ada singanya gitu kan. Terus aku sempat tanya, boleh nggak foto sama singanya aja? Gitu. Itu harus minta izin sama security, karena kalau nggak kita bisa Mbak, tolong dong saya lihat HP-nya HP dikasih lihat, terus fotonya dihapus ya, gitu, pasti. Oke. Se-strict itu ya? Se-strict itu, betul. Soal security itu emang penting banget. Jadi banyak banget online training yang dikasih ke kita, itu tujuannya adalah untuk kita sadar security, sadar data breaching, sadar ibaratnya money laundering, phishing, itu tuh banyak banget tuh kita dapat online training itu. Tapi ini berasa banget. Karena gue kan kerja dulu marketing agency ya. Marketing agency yang kamu pun dulu kayak bingung kan ketika kamu kerja di PNS, kayak ini si John kok pulangnya jam 9 mulu gitu. Terus begitu masuk bank swasta kayak pulang berasa deh. Gue jam 9 pulang duluan, si Mar mana ya? Oh, masih kerja. Aku pernah pulang jam 4 loh. Bener-bener sih itu, aduh ampun deh.
Ya those days emang mesti dijalanin aja sih, kalau nggak emang bisa stres. Tapi ya harus kuat-kuat mental lah. Nah, dulu sebenarnya sempat stres nggak ketika kamu ini kan kayak beda banget ya dari yang lebih longgar lah ke yang sangat ketat, super ketat bahkan. Gimana cara kamu buat manage secara mental gitu? Jadi aku ngerasain bahwa dalam 1 tahun 2015 itu adalah tahun dimana health insurance aku itu habis. Saking seringnya sakit. Jadi mungkin itu adalah salah satu tanda dari badan aku bahwa I was on this stress gitu, benar-benar yang stres karena environment itu drastically changing dan kita harus cope up secara cepat gitu kan. Jadi stres sih, sempat stres gitu. Cuma ya kalau kita sink in the sorrow, ya udah pasti bakalan makin lama lah aku dirawat ya di rumah sakit. Jadi ya harus bisa pinter-pinter cari hiburan sih sebenarnya. Ya. Terus how do you cope with that? Gimana cara kamu pull yourself lah di situasi yang kayak gitu? Sebenarnya sih ada beberapa ya. Yang pertama itu terima konsekuensi. Ibaratnya gini, kita kan udah memilih jalan ini. Yang tadi ya galau-galau, apa segala macam bla bla bla. Tapi ini adalah pilihan kita gitu. Masa kita segitu mudahnya untuk menyerah tanpa kita benar-benar membuktikan? It can be a quick decision gitu loh jatuhnya gitu kan. Jadi ya udah diterima aja dulu. Selama pada waktu itu sebenarnya aku mikirnya gini, oh bos aku galak banget. Tapi dia pinter sebenarnya. Jadi bukannya karena dia galak, tapi sebenarnya karena banyak ilmu yang aku belum dapat. That's why I can cope up, gitu kan. Makan di kantor mahal, harus masak sendiri, gitu kan. Tiap pagi harus masak buat makan siang, makan malam, gitu. Ya nggak apa-apa. Itu kan part of the process, itu part of belajar, gitu. Jadi itu yang pertama, sadar konsekuensi. Yang kedua tuh finding motivation lagi. Nah ini yang tadi aku bilang, 6 bulan sampai setahun, aku contemplating, ikut seminar, ngobrol sama orang kantor, ngobrol sama orang-orang yang beda kantor sama industrinya gitu kan. Ngobrol sama John juga yang memang udah aktif di dalam bidang digital gitu, yang sebelumnya aku nggak pernah tahu ini adalah dunia yang benar-benar baru. Jadi jangan berpikir bahwa oh ya udahlah, akan kita sebagai mental itu kesannya gampang aja gitu ya untuk finding new motivation. Sebenarnya enggak. Apalagi aku yang dari kecil udah kepengennya cuma jadi PNS, berpindah itu kan benar-benar suatu hal yang ini aku harus mikir apa ya. Aku ingat banget ada cerita ya di mana aku tuh ikut sosialisasi tentang bagaimana caranya corporate itu bayar pajak melalui internet banking. Dalam hati ya, bodoh amat, nggak peduli gimana caranya si company ini bayar pajak lewat internet banking. Sumpah gue nggak peduli gitu ya. Pada waktu itu rasanya tuh aku mikirnya tuh gitu. Terus aku akhirnya merefine lagi. Kok bisa-bisanya ya aku tuh nggak care gitu kan. Padahal aku akan ada di dalam bidang ini gitu. Jadi finding motivation itu sampai akhirnya aku menemukannya tuh gini. Wah, transaction itu ternyata is everywhere, is in our life gitu kan. It's a big part of our life. Bangun tidur, kasur aja itu dibeli lewat transaksi. Bantal dibeli pakai transaksi. Kita pergi ngantor, makan, minum, naik taksi misalnya gitu. Itu semua adalah bagian dari transaksi dalam hidup kita. Jadi ketika aku sadar seberapa besar impact dari transaksi itu dalam hidup manusia, di situ aku menemukan my motivation. Di situ aku menemukan my idealism lagi gitu. Dan itu tuh sebenarnya krusial banget. Karena kalau enggak, itu jadi kayak hanya menjalani hari tanpa merasakan bahwa kita tuh mengaktualisasikan diri kita gitu ya. Jadi ketika finding motivation, begitu dapat gripnya, everything start to be easier lah, to feel a bit more easier gitu. Semacam cari bigger purpose-nya apa ya, bigger goals-nya apa ya. Jadi itu kerjaan kita pun kayak beyond yang cuma kita kerjain sehari-hari, tapi ini ada makna gedenya untuk membantu misalnya untuk kehidupan kita semua jadi lebih baik kayak gitu ya. Betul, karena buat aku sebenarnya kan tiap orang beda-beda. Buat aku tuh itu adalah salah satu cara aku untuk membuat hidup aku lebih meaningful gitu. Jadi kerja itu nggak cuma menghabiskan waktu terus dapat duit gitu, tapi aku harus tahu apa yang aku kerjain, apakah ini tuh memberikan good cause for the society, for bigger community gitu kan. Itu adalah hal yang dari dulu emang aku suka. Jadi itu tuh penting banget buat aku. It's a key things to keep going sebenarnya. Nah, di luar itu sebenarnya support system. Teman-teman gitu kan. Dulu tuh begitu pindah dari PNS ke swasta, itu tuh keluarga tuh against banget. Ngapain sih kamu pergi? Kenapa sih kamu keluar dari pekerjaan yang sudah nyaman gitu kan di PNS, yang tadi kan anti pecat, dapat pensiun gitu kan. Ibaratnya kalau orang dulu kan mikirnya gitu. Terus ke bank, haram gitu. Waduh, bingung juga ya. Itu bener-bener sampai aku ditelepon sama Pak Ade, aku bilang kayak, kenapa kamu kerja di bank? Kerja di bank itu haram, pindah segera gitu kan.
Wah itu sebenarnya agak berat karena dorongan keluarga tuh kadang penting banget. Sebenarnya bukan kadang sih, selalu penting banget lah buat hidup aku kan. Nah, di luar itu apa? Teman-teman, pasangan gitu kan. Kalau kita nggak ada support system-nya, kebetulan aku orang yang merasa support system itu penting ya. Mungkin ada orang yang individualis terus merasa bahwa itu nggak penting, tapi buat aku itu penting. Itu tuh bisa mengisi kebahagiaan lah di kala kita lagi belajarnya lagi kayak stres-stresnya. Support system itu bisa jadi bagian yang kayak angin surganya gitu ya. Wah gila, ini kemarau tapi ada sepoi-sepoi gitu. Nah itu sebenarnya yang penting lah. Kan kita nggak mungkin tiap hari. Ideally, I mean, as humanly as possible, kita nggak mungkin dong tiap hari tuh kerjanya usaha yang kayak kita tuh stres tiap hari itu kan nggak mungkin ya. Kayaknya breakdown juga gitu. Nah itu sih sebenarnya. Betul. Iya, jadi zaman-zaman pulang jam 11 nonton yuk. Aduh, kayaknya lembur. Oh ya udah nggak apa-apa. Gitu. Iya betul. Jadi emang, waduh, iya aku inget banget masalahnya soal nonton ke Lotte kan, karena yang paling deket waktu itu Lotte. Karena kalau nggak di Lotte, kayaknya kita udah telat deh nyampe sana, keluar kantor jam berapa, nyampe bioskop jam berapa udah mulai filmnya. Betul. Tuh malah kadang kayak ya udah nonton jam 7 tapi abis itu ya udah balik lagi kerja. Balik lagi ke kantor. Iya, itu memang perjuangan banget sih sebenarnya ketika awal pertama kali pindah itu emang perjuangan banget sih buat aku. Tapi I am really glad aku mengambil area tempat kerja industri yang keras seperti itu, bos yang super duper kayak kayak mecutin tiap hari gitu ya, karena jatuhnya jadi belajar sebenarnya. Ya. Foundationnya tuh kebentuk di situ gitu. Oke. Nah ini kan cukup menarik nih yang tadi dari PNS ke kehidupan kerja di bank swasta ya, foreign bank. Nah, terus gimana ceritanya kamu sekarang dari foreign bank ini sampai bisa akhirnya kerja di Singapura? Dari bank itu kan pindah ke perusahaan payment gateway kan yang lokal di Indonesia. Jadi ketika di situ tuh itu adalah additional pembelajaran buat aku. Kalau di bank itu kan belajar tentang bisnis, belajar tentang bagaimana memanage, let's say kayak P&L gitu ya, profit and loss, memanage klien, ngerti bahwa klien itu kenapa churning, kenapa masuk gitu kan. Kalau di payment gateway industri itu ngerti tentang teknikal, gimana caranya ngebangun barangnya gitu kan. Kalau dulu ibaratnya kalau di bank itu barangnya udah ada, nih ada gelas. Coba kamu manage gitu kan, penjualannya, operationnya gitu. Kalau di payment gateway company itu, coba kamu pikir-pikir wadah air itu apa ya? Bisa gelas, bisa botol gitu kan, bisa kaca, bisa plastik, can be anything gitu. Nah, dari situ, terus ketika udah menggeluti sekitar 2 tahunan ya kalau nggak salah, aku mulai ngerasa bahwa mulai haus. Wah kayaknya harus bisa punya additional ilmu nih, kemana gitu kan. Terus pikir-pikir, aduh kalau ke industri payment gateway lagi di Indonesia dulu nggak tahu ya di mana. Maksudnya bukan nggak tahu sih tepatnya. Kayaknya waktu itu payment gateway udah cukup bagus deh gitu kan di zaman tahun berapa tuh 2016 mungkin ya 2016 2017 itu udah yang salah satu yang paling bagus gitu kan. Nggak tahu mesti pindah kemana lagi. Apakah client side gitu kan? Pertanyaannya bisa nggak nih? Kayak itu kan berarti kalau pindah client side kan ngulang lagi ya sama-sama produk tapi barangnya beda. Itu tuh bener-bener additional learning process lagi menurut aku. Nah, terus tiba-tiba lagi buka-buka Tech in Asia, ngeliat lowongan di Singapura. Terus, wah ini kayak menarik nih, karena walaupun ini di klien, tapi divisinya itu sama-sama payment juga gitu kan. Nah, ya udah akhirnya aku coba tuh iseng-iseng gitu kan, iseng-iseng cobain, terus beneran dipanggil interview dan processing bener-bener dapet. Nah, tapi waktu itu tuh kebetulan aku lagi proses mau menikah nih. Tahun 2018 ya, itu lagi proses mau menikah, terus waduh ini masa nikah terus aku tinggalin nih lagi pergi ke Singapura gitu ya. Kayak gak enak banget gitu kan. Terus akhirnya aku minta ke rekruternya, sepertinya untuk tahun ini saya nggak bisa join gitu kan, karena saya masih pengen ada di Indonesia. Gimana ya kalau emang nggak bisa diakalin, ya udah deh. Kebetulan perusahaan ini punya country branch juga di Indonesia dan merupakan salah satu bisnis mereka yang terbesar gitu kan. Jadi mereka bilang, udah deh kalau gitu di Indonesia aja dulu. Nanti kita kasih waktu 6 bulan sampai setahun, setelah itu kamu pindah ke Singapura. Baik banget menurut aku. Terus ya udah, of course dong, udah dikasih kebaikan seperti ini ya. Akhirnya aku ya udah, kita start dulu dari Indonesia. Nanti setelah 6 bulan sampai dengan setahun, aku janji untuk pindah ke Singapura gitu. Akhirnya bisa deh ke Singapura. Lumayan ya. Kamu cuma apply di satu itu aja? Iya. Enggak, maksudnya company-nya sih enggak sih. Company-nya tuh aku nge-apply ada beberapa ya. Terutama kalau yang perusahaannya sesama payment gateway gitu,
aku nge-apply juga, tapi nggak diterima ya. Ketinggian kayaknya waktu itu. Terus ada beberapa juga, kalau nggak salah aku nge-apply ke 4 tempat yang menurut aku bagus gitu kan. Terus ada 2 yang diproses, terus akhirnya aku memilih 1 gitu di antara 2 itu. Dan ini mungkin bisa jadi salah satu cara ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau kerja di Singapura, karena gini, masuk ke Singapura itu prosesnya juga cukup panjang karena selain ya kamu harus diterima dari kantornya, terus juga harus apply working permit dulu, gitu kan. Harus apply working permit ke Kementerian Tenaga Kerja sono, dan itu juga bisa jadi ditolak. Bisa jadi ditolak sama si Ministry of Manpower-nya gitu kan. Dan mungkin juga itu ya bisa coba ambil company sini, terus cari yang kira-kira punya cabang di luar juga dan mungkin bisa dimigrasi. Itu betul banget. Soalnya teman aku tuh di kantor yang di cabang Indonesia, itu ada yang dia bilang gini, duh kayak di Indonesia aku udah mentok deh, bisa nggak sih gue dipindahin ke cabang yang Singapura? Dia bilang gitu. Dan ternyata di beberapa company yang emang culture-nya itu cukup terbuka, mereka tuh akan welcome kok untuk ngelakuin itu. Jadi ada beberapa temanku yang di kantor yang di Indonesia, yang kemarin di e-commerce itu, bisa pindah ke Singapura akhirnya. Terus pas kamu kerja di kantor yang Indo, gajinya udah dolar belum? Belum, sayangnya. Belum ya? Too bad, aduh. That's the best ya, kalau misalkan kerja di Indo, tapi gajinya udah Singdi, kayaknya ya itu the dream. Aduh. Tapi dari situ pun begitu masuk di e-commerce ini, ada adaptasi lagi nggak? Atau culture shock baru apa lagi nggak? Sebenarnya gini, si e-commerce ini ternyata sangat corporate gitu. Untungnya aku udah pernah di bank gitu kan. Jadi ya nggak terlalu parah sih. Karena kalau di startup company, di payment gateway company itu kan hitungannya kayak startup company ya. Itu santai, bukan santai banget ya. Ntar aku bisa dihajar sama bos aku. Enggak sih, bukan santai banget. Tapi nggak kayak corporate yang tadi ya, datang jam 8, pulang jam 7. Lebih fleksibel gitu lah ya. Lebih fleksibel, iya gitu. Nggak terlalu tegang lah ibaratnya gitu. Bahkan tempat duduk aja boleh di mana aja lah ibaratnya gitu. Ya kita punya tempat duduk khusus, tapi kita boleh kerja dimanapun. Nah kalau di perusahaan e-commerce ini sebenarnya ya ada kayak fingerprint proses gitu ada. Kita akan dikasih tahu nih, hari ini kamu kurang jam kerja, besok kamu kelebihan jam kerja. Itu ada tuh di situ. Jadi waktu awal-awal masih agak kaget ya, karena wah ini berasa banget ya kayak corporate. Tapi sebenarnya cukup senang sih, karena jadi ini adaptasi ke arah yang lebih baik, bukan yang culture shock yang negatif gitu, tapi lebih ke oh iya bener juga ya, ini di sini tuh lebih rapih gitu, semuanya lebih tertata, lebih orang-orang lebih disiplin, nggak perlu nyariin orang jam 10 belum datang gitu kan, semuanya udah ada di kantor. Kalaupun mau kerja dari kafe ya bisa-bisa aja, tapi ya kita tetap accountable lah sama pekerjaan kita gitu. Jadi sebenarnya sih nggak terlalu ada culture shock yang gimana-gimana. Dan kalau secara company yang di Singapura, culture-nya kurang lebih sama juga ya dengan company Indonya ya? Sebenarnya surprisingly beda. Di Singapura itu lebih enak. Iya, lebih enak menurut aku. Jadi kalau di Indonesia tuh aku masih ngerasa agak tegang ya kerja di kantornya itu. Kalau di Singapura itu kayak apa ya? Kayak bener-bener tech company ya. Sebenarnya di Indonesia juga tech company sih. Cuma lebih berasa corporate-nya dibanding tech company-nya ya. Kalau di Singapura itu lebih berasa tech company yang nggak ada tuh yang namanya fingerprint. Nggak ada orang yang ngurusin kamu mau kerja dari mana apa segala macam. Yang penting tuh kerjaannya beres, meeting on time gitu kan. Terus semua submission nggak ada yang terlambat dan kamu memang terbukti bisa bekerja gitu kan. Nah, teman-temannya pun yang di Singapura tuh baik-baik. Kebetulan aku dapet tim yang oke. Dari mulai bos aku sampai temen yang peers aku tuh semuanya oke menurut aku gitu. Jadi nggak ada yang namanya trust issue gitu kan. Bahkan di Singapura tuh aku punya satu waktu di mana setiap hari Jumat itu di-book sama atasan aku untuk baca buku. Jadi kalau misalkan kita nggak punya buku, dia akan kasih pinjam tuh bukunya. Nih, kamu baca. Nanti at one point kita akan sharing. Di kantor baca. Itu di-book satu ruangan meeting buat kita baca bareng gitu. Jadi sebenarnya di Singapura itu buat aku malah jauh lebih lebih menyenangkan gitu, lebih comfortable secara lingkungan kerjanya ya. Iya. Kalau begitu sebenarnya lebih enak ya adaptasinya, karena kan kalau di kantor yang di Singapura jadinya lebih longgar gitu, lebih fleksibel. Betul. Nah, tapi kalau dari sisi kotanya gimana, living in Jakarta sama living in Singapore gitu? Ada adaptasi lagi nggak secara kehidupan sehari-hari? Wah, itu adaptasi banget jujur. Karena satu ya, kalau di Jakarta itu kita ngomongin soal transport. Tadi kan kalau orang Jakarta itu kan
dreams-nya adalah having public transport yang bisa menghubungkan ke semua titik di Jakarta, ibaratnya gitu. MRT, busway gitu kan. Nah, di Singapura itu semuanya sudah ada, itu betul. Tapi itu tuh capek loh. Maksudnya, kadang tuh aku mikir, ya cobalah orang Jakarta rasain deh kalau misalkan tinggal di mana setiap pagi itu harus jalan kaki dulu ke terminal, bukan terminal, apa ya namanya, halte bus atau ke MRT station, naik turun tangga gitu kan, nanjak turun. Awal-awal tuh ngos-ngosan banget, kayak kok orang bisa ya ini jalannya nanjak terus jalannya cepet-cepet banget gitu. Sedangkan aku kayak, aduh ini sebentar, can we like slow down a bit gitu, karena nggak biasa gitu kan. Jadi butuh waktu lah itu untuk dibiasain naik turun tangga, nanjak turun, naik apa jalannya nanjak, jalannya turunan gitu kan. Terus nungguin lampu merah nih, tahu-tahu loh busnya datang kecepatan gitu kan, katanya si aplikasi datangnya masih 5 menit lagi, dia udah datang gitu, kita masih tunggu lampu merah. Nah itu kan nunggu additional 15 menit lagi. Jadi itu tuh menurut aku lumayan friction banget sih, karena kalau di Jakarta itu kan turun ngegojek gitu kan. Di Jakarta tinggal di apartemen di tengah kota, berapa? 10 menit, 15 menit naik ojek nyampe gitu kan. Nah di Singapura bisa nggak sih naik kayak ride hailing atau naik taksi? Bisa, tapi mahal banget. Sekali berangkat itu 9 Singdi, pulang itu kalau lagi search price bisa belasan sampai 20-an Singdi, itu mahal banget. Jadi ya nggak bisa seperti itulah ibaratnya. Itu. Terus yang kedua tuh masalah makanan. Nah mungkin kalau John nggak akan punya masalah ini ya, karena makan babi. Aku kan nggak makan babi nih ceritanya, ya kan. Anak nggak suka makan babi, sukanya Chinese food. Nah itu kan cari masalah sebenarnya. Nah ini tuh ternyata ngaruh banget, karena biasanya kan kalau makan Chinese food itu makan tengah, rame gitu ya, festive. Nggak bisa, cuma ada satu menu ayam. Jadi, atau satu menu daging, udah bye gitu kan. Nah itu tuh lumayan sih, jadi ujung-ujungnya pasrah aja kalau misalkan nggak usah mikir terlalu banyak. Jadi ya sebenarnya kalau masalah makanan pun ujung-ujungnya harus cari menu-menu yang suitable lah ibaratnya gitu. Itu dua hal yang berasa banget ya. Nah ada satu hal yang aku suka dari orang-orang Singapura itu. Apa tuh? Mereka tuh nggak terlalu peduli sama kita tuh look-nya tuh kayak gimana. Di Jakarta itu kan kadang ya, orang tuh kayak stripping gitu ya, stripping kita ya, kayak kamu pakai baju apa, tas kamu merek apa, sepatu kamu merek apa gitu ya, ini outdated apa trendy gitu. Dilihat dari atas sampai bawah ya? Iya gitu kan, kayaknya tuh orang tuh dinilai worth-nya tuh, wah kalau kamu pakai baju minimal harganya 1 juta gitu ya, itu baru wah ini orang bener nih gitu kan. Kalau aku beli baju di marketplace gitu kan kayak ya nggak bisa deh ibaratnya gitu ya, kayak aduh don't sweet it us lah ibaratnya gitu. Jadi kadang tuh di Jakarta tuh berasa banget orang tuh melihat kita berdasarkan apa yang ada di permukaan kita gitu ya. Kalau di Singapura tuh nggak peduli. Nganter pakai celana pendek boleh, mau pakai baju bolong-bolong orang juga nggak akan, ih kayaknya kamu terlalu seksi deh gitu ya ke kantor, nggak peduli. Mau pakai sweater sampai ke lantai-lantai juga orang nggak akan peduli. Jadi mau pakai sendal gitu nggak peduli, mau nggak make upan orang juga nggak peduli, karena orang tuh nggak menilai orang lain berdasarkan itu yang aku rasain ya ketika di Singapura. Dan ini adalah the positive side of ada di sana, itu memperbaiki mental material Jakartaku di Singapura. Itu menurut aku itu worthy banget. Tapi iya sih berasa. Dan aku kan dulu juga sempat kerja di Singapura kan, tinggal di Singapura 2 tahun. Iya berasa banget sih orang-orangnya santai banget. Orang-orangnya santai, ya, kemana-mana juga kayak sendal jepit, celana pendek di mall juga ya nggak apa-apa, kecuali ya selama nggak kedinginan aja. Betul. Itu tuh aku ngerasa, duh untung banget ya aku bisa diberikan pandangan baru gitu ya tentang bagaimana kita melihat orang lain, society, how we need to focus on gitu, bahwa sebenarnya looks is not everything dan it's not actually defining your value. Itu menurut aku salah satu pelajaran yang aku dapat banget ketika aku di Singapura. Right. Tempat tinggal jauh nggak dari kantor waktu itu? Jauh, sekitar di atas 7 kilo. Buat aku tuh udah jauh ya. Malum lah ya kan di Jakarta. Di Jakarta kan aku paling tinggal 5 kilo ya dari kantor. Itu tuh kayaknya apa mungkin nggak 7 kilo apa 10 kilo gitu ya. Jadi kantor itu di Science Park gitu ya, yang memang harus lewat tol dulu. Sedangkan tinggal tuh di River Valley. Iya di Buona Vista, dekat-dekat Buona Vista. Nah tinggal tuh di River Valley. Daerah berjuis. Itu kebetulan sih jujur, pas itu tuh emang agak susah ya cari properti di sana, terus somehow dapetnya di situ sharing kondo gitu. Jadi
Mungkin kalau aku sewa kondonya buat aku sendiri aku nggak mampu ya. Memang itu daerah mahal sih. Nah itu jadi aku dapat kayak sharing kondo gitu. Terus jaraknya jauh, jadi kalau naik bus itu sekitar 30 menit lah. Di busnya doang ya. Itu belum di luar jalan kaki loh ya, sama nunggu-nunggu ya. Baik. Terus kalau misalnya secara mindset gitu ya, persiapan apa sih yang harus kita siapkan kalau kita mau kerja di luar negeri? Kalau secara mindset tuh sebenarnya ada dua kalau menurut aku ya. Yang pertama itu sadar kalau kita kan di tempat kita sekarang ya, di lokal country kita dimanapun itu tuh kita udah punya teman deket yang mungkin grow up dari zaman kuliah, dari zaman sekolah gitu, bahkan mungkin dari kecil gitu kan. Keluarga, kakak, adik, bapak, ibu, sepupu, pasangan ya. Apalagi kalau itu adalah pacar ya. Mungkin agak-agak gragreg kali ya kalau LDR-nya pacar ya. Menurut aku loh ya. Nah itu tuh gak akan kita temuin gitu. All of the comfort yang kita punya di sini, kita udah tahu ya, kita mau beli Indomie kemana, kita mau beli beras kemana, kita mau nongkrong di mana, itu di tempat kita yang sekarang tinggal itu kita udah tahu. It's a comfort zone, right? Kita udah adaptasi for a long time. Nah, ini kan tempat baru, of course semua hal itu gak akan ada. Nah, itu tuh menurut aku harus ditanamkan baik-baik bahwa jangan tiba-tiba jadi quote and quote manja ya, aduh gak ada ini, aduh gak ada temen nih, pengen curhat gitu kan. Ya nggak bisa gitu lagi gitu. Kita harus man up dan emang ya udah ayo kita jalanin gitu kan. Nah, mungkin sekitar 6 bulan pertama itu pasti kita akan merasa adalah sedih-sedihnya gitu ya, ada sepi-sepinya gitu kan, ada bingung-bingungnya gitu, mesti belanja kemana, mesti nongkrong di mana, sama siapa gitu kan, sedang melakukan apa enggak lah ya maksudnya. Jadi emang Nyanyi dong. nah itu dia. Jadi emang ada lah adaptasi itu. Nah yang kedua itu kita tuh harus percaya sama diri sendiri. Company yang hire kita di luar negeri, sampai mereka mau hire kita, sponsorin visa kita bahkan, itu bukan karena mereka tuh random. Wah lumayan nih, ada orang yang kayaknya niat kerja di tempat kita, udah deh kita pilih aja gitu. Nggak gitu. Itu berarti bahwa mereka percaya gitu, sama kemampuan kita, experience kita, dan jangan sedih ya, di Indonesia itu banyak banget ilmu yang kita bisa bawa dan diterapkan di luar negeri. Bingung ya, tapi itu yang kejadian di aku gitu. Jadi experience aku di Indonesia itu justru malah bermanfaat banget untuk pekerjaan aku di Singapura. Itu yang justru di-value banget sebenarnya. Itu yang kedua. Itu dua mindset yang menurut aku secara praktikal kita harus sadar lah. Tapi sebenarnya John, di luar mindset itu ada yang lebih penting sih menurut aku. Maksudnya mindset itu penting, tapi ada hal yang penting menurut aku, hal lainnya. Betul. Itu tuh sifatnya kayak preparation. Kadang tuh orang tuh mikir ke luar negeri tuh bawa diri gitu kan. Sebenarnya nggak gitu. Gak gitu Ferguson. Jadi yang pertama itu ada yang namanya mikir tinggal di mana, ya kan? Kayak tadi aku bilang, kok tiba-tiba aku bisa end up di River Valley gitu kan? Itu ceritanya panjang. Aku udah pernah, aku udah pernah coba untuk nyewa di tempat lain, ditolak, udah bayar kan? Terus ternyata ada sengketanya gitu, ujung-ujungnya untungnya uangnya dibalikin ya, dan banyak scam. Temanku yang sempat kesana juga itu tuh kena scam gitu, jadi udah dibayarin nih uang DP-nya, ternyata orangnya kabur gitu. Itu jadi tempat tinggal tuh menurut aku cukup tricky. Udah gitu kadang-kadang mereka tuh mintanya 6 bulan gitu kan, nggak bisa tuh 3 bulan, padahal probation kita 3 bulan gitu kan. Nah itu juga intinya kita harus banyak-banyak cari, browsingnya harus lebih banyak lagi. Nah terus currency-nya tuh kan berubah, kita kan semua uang adanya di local currency kita sekarang. Nah, kita local currency-nya bakal berubah. Gaji belum dapet nih kan. Nah, pengeluaran harus ditanggung pakai apa nih, ya kan? Betul. Pakai iya kan, kartu kredit atau harus convert dulu nih uang gitu kan? Atau gimana? Nah, itu kan termasuk biaya DP rumah, uang bulan pertama rent-nya gitu kan. Itu semua tuh harus dipikirin banget tuh sebenarnya. Itu. Nah, yang ketiga tuh health insurance. Nah, karena aku emang orangnya kadang-kadang suka keluar masuk rumah sakit, jadi menurut aku ini penting banget ya, karena health, apalagi di tempat-tempat tertentu kayak Singapura, Hong Kong gitu ya, itu mahal banget. Datang ke GP ya, ke dokter umum, itu bisa keluar dengan 50 Singdi atau 70 Singdi bill. Itu mahal loh, 500.000, 700.000. Di sini udah dapat dokter spesialis gitu kan. Nah, itu tuh kita harus cermati sama company yang memberikan kita kerja. Ngasih insurance apa enggak, cashless apa enggak, apa reimburse gitu kan. Terus kalau kita bawa keluarga, itu keluarganya siapa yang nanggung gitu kan. Jadi pikirin soal health insurance ini, setidaknya kalau kita nggak punya health insurance dari tempat kita sekarang ada gitu kan, ya cek ke kantornya gitu setidaknya. Atau kan sebenarnya di sini juga ada health insurance di Indo yang bisa berobat di Singapura juga, mungkin bisa dipakai juga. Betul.
Iya, gitu. Nah, jadi dulu tuh aku agak menyayangkan ya, kalau dulu aku udah punya exposure ke dunia insurance yang seperti itu ya. Kalau sekarang emang aku akhirnya udah pakai tuh insurance yang meng-cover Asia gitu kan. Kalau Ya, dulu kan nggak kepikiran ya. Jadi ketika nyampe di Singapura terus sakit itu, terus kantor itu kan sistemnya reimbursement. ya Pahit reimburse. banget loh, pahit. Pahit. Belum punya Singdi, masuk rumah sakit, bukan masuk rumah sakit, ke dokter pula gitu kan. Ya. Aduh, sebel sih itu bener-bener. Ya, dan berasa sih, berasa. Dulu pun aku pas pertama kerja di Singapura, untung sudah banyak teman arsitek yang kerja di situ. Kan kerjanya yang arsitek. Jadi udah banyak. Jadi kayak ada waktu interview pun, jadi kayak aku ngelamar semuanya aja dikirimin. Jadi ngirimin ke 120 perusahaan gitu, ngirim CV portfolio. Asal kirim aja kan. Kayak, wah ini namanya bagus, kayaknya keren, kirim. Gitu-gitulah. Dan dari situ dipanggil 8. Nah, 8 manggil, kemudian aku atur gimana caranya ke Singapura, kan visa cuma berlaku 1 bulan ya, visa turis. Jadi ke Singapura 3 minggu buat interview 88 itu. Nah, jadi kayak akhirnya cari tempat tinggal, nebeng temen gitu kan. Ada temen yang nyewa, teman-teman satu jurusan juga di kampus dulu. Mereka semua nyewa satu unit, sewa bertiga. Aku tidur di sofa. Jadi kayak, untung sofanya sofa yang 3-seater gitu loh, kan gede kan. Jadi tidur di situ gitu. Terus Ya kamu kan tinggi, datang-datang, John. betul, datang-datang bawa upeti. Jadi bawa rendang, bawa apa bumbu nasi goreng apa segala macem gitu lah dibawain kan buat mereka. Pinter. Tidak lupa bawa Indomie sekardus. Betul. Wah, gila itu savior banget sih emang betul. Pinter. Iya. Jadi tiap hari tuh makanya nasi Indomie, kadang Oh my telur. Iya betul sih, soalnya kan mahal ya, berasa ke Singapura tuh mahal banget loh. Betul. Aduh, ampun deh. Ketika kita sudah bekerja di Singapura, udah dapat gaji, otomatis jauh lebih ringan karena biaya hidup akan ke-cover dari gaji gitu kan. Meskipun biaya hidup mahal, betul, biaya hidup mahal, tapi gajinya juga lebih gede. Jadi masih ada lah yang bisa ditabung. Nah, jadi kuncinya adalah surviving the first month. Exactly, surviving the first month ketika kamu belum punya gaji, belum dapat gaji, tapi kamu harus ada modal dulu. Nah, kalau in my case, untung ada support system teman-teman yang bisa ditebengin. Nah, itu dia. Kalau aku support sistemnya adalah kartu kredit. Ting. Sebenarnya gini sih, karena buat aku cash itu king ya. Cash itu penting banget. Jadi aku nggak mau ngabisin cash aku, mendingan aku bayar aja, settle aja ke kartu kredit tiap bulan gitu. Jadi semua transaksi aku relain aja ya, kayak ride hailing udah pasangin aja kartu kredit. Mau beli online food gitu, pasangin aja udah kartu kredit gitu kan. Jadi first month itu masih pakai kartu kredit, baru second month-nya pindah kan kartu debitnya udah dapet juga kan dari bank, jadi ganti gitu. Dan sekarang apa yang bikin kamu kayak oke, aku stop kerja di Singapura terus balik lagi ke Jakarta? Nah, ini ceritanya unik sih sebenarnya ceritanya. Jadi awalnya kan aku pindah ke Singapura itu karena pengen punya kualitas hidup yang lebih baik ya. Kualitas hidup yang lebih baik itu gimana sih? Sebenarnya yang aku bayangin itu sebenarnya gini. Kita kan lihat ya Jakarta itu sangat highly polluted. Sometimes it's very polluted sampai bisa ke bar ungu ibaratnya gitu ya. Water sustainability juga sebenarnya kurang terlalu bagus, waste management and such. Aku kok peduli banget sih sama hal-hal yang kayak gitu, karena I feel like living is for a long term gitu kan. Sekarang aku bisa hidup nyaman, tapi bagaimana sustainability ke depannya? Dan aku ngerasa bahwa Singapura itu adalah negara yang bisa memberikan aku itu. Makanya Singapura itu dipilih bukan cap-cip-cup gitu, yang penting di luar negeri. Enggak, Singapura itu dipilih dengan kurasi yang udah dipikirkan baik-baik. Soal air quality, soal water management, soal waste management, transportasi, dan segala macamnya. Itu yang aku ingin capai. Jadi awalnya tuh emang niatnya mau pindah negara dan nggak mau balik lagi ke Indonesia. Nah, kenapa aku malah balik lagi hanya maksudnya not in a very long time terus balik lagi gitu kan ke Jakarta. Ada beberapa hal. Yang pertama itu sebenarnya karena kan aku sudah menikah ya. Jadi kemarin itu pasangan itu nggak semudah itu untuk dibawa ke Singapura. Untuk yang best scenario-nya adalah kalau aku dan pasangan aku kerja di Singapura. Kita berdua bekerja maka itu bisa hidup lah, bisa punya tabungan, bisa punya properti mungkin di sana gitu kan. Akhirnya company aku tuh nawarin kerjaan ya waktu itu sama suami aku, which is company itu tuh emang baik banget. Nah, tapi masalahnya pekerjaannya itu, suami aku sama aku tuh pekerjaannya sama. Dan pekerjaannya dengan role yang sama itu nggak boleh di satu company yang berbeda. Nah, jadi harus pindah role dianya. Nah, itu yang aku juga pikir,
masa aku harus nge-kill dream-nya suami aku gitu kan untuk aku stay di Singapura. Jadi kita udah berusaha sebisa mungkin ya untuk suami aku apakah bisa mutasi pindah ke Singapura apa segala macam gitu. Tapi ternyata semua udah di jalan itu nggak bisa. Akhirnya kita kembali ke dua pilihan. Apakah akan dipaksain untuk stay in Singapura atau tidak gitu kan. Akhirnya aku pikir-pikir sebenarnya adaptasi aku, apa yang aku ingin dapatkan di Singapura itu udah cukup lah, point of view-nya udah dapet gitu. Yang aku dapetin adalah sebenarnya tinggal dimanapun, kayak tadi ya, quality of living itu benar-benar tergantung kita gimana menjalankan lifestyle kita. Kayak misalnya, oke, di Jakarta ke mall mulu, pengen nih ke taman, pengen nih ke museum, ada kok tempatnya. Kalau kita emang digging more, itu sebenarnya ada tempatnya. Cuma kitanya aja lebih nyaman ke situ kan. Dan ujung-ujungnya di Singapura, jangan sedih, aku juga sering ke mall. Jadi sebenarnya it's proven that it's part of the lifestyle. Jadi kalau misalkan, ayo mari kita ke museum. Ya coba deh ke museum terus ya. Udah kayak berapa bulan gitu ke museum. Lama-lama juga bosan juga gitu. Dan ujung-ujungnya mall it's like one stop place yang makan bisa, ngadem bisa gitu ya. Ngumpul-ngumpul bisa. Jadi ujung-ujungnya ya udah di Singapura juga ya ke mall lagi. Bedanya mungkin di Singapura lebih banyak konser gitu ya, musical apa segala macam yang nggak perlu effort kemana-mana. Di Jakarta mungkin nggak sebanyak itulah, terutama kalau konser sih udah oke ya menurut aku, tapi kalau kayak musical, ballet apa segala macam gitu mungkin agak kurang. Tapi ya udahlah, it's not going to be my daily life juga nonton musical, nggak tiap hari, nggak tiap bulan juga gitu kan. Jadi it's totally okay. Nah terus plus minus lainnya tuh sebenarnya yang tadi ya, semua kenyamanan di Jakarta ini ada. Setelah pandemi ini makin berasa. Kalau aku bayangin, aku masih di Singapura dan aku pandemi, aku harus belanja online, makan online misalnya gitu ya. Saking aku misalkan saya nggak mau turun, nggak mau keluar, it will be very very much costly buat aku. Mungkin aku kayaknya, waduh susah banget lah hidup. Kayaknya bakalan selalu ngitung tiap hari, hari ini pengeluaran berapa, besok pengeluaran berapa gitu ya. Kayak was-was gitu. Kalau di Indonesia, di Jakarta, mau apa-apa beli di marketplace, mau apa-apa belanja online bisa groceries ya kan. Food mudah juga. Jadi sebenarnya banyak kemudahan juga walaupun memang ada trade-off-nya. Masing-masing itu ada plus minusnya. So I feel like going outside itu belum tentu menjadi lebih bahagia. Belum tentu kualitas hidup itu ujung-ujungnya akan lebih tinggi gitu. Ya. Itu sih. Dan balik lagi kan sebenarnya kamu nyari quality of living ya. Itu kan nggak, balik lagi core problemnya adalah gimana caranya biar hidupnya lebih enak, dan sebenarnya mau kota manapun nggak masalah juga ya. Betul. Pasti ada aja cara buat ngakalinnya lah ya. Exactly, itu sih sebenarnya. Jadi pada waktu itu mungkin aku terlalu terfokus sama kejelekan dari Jakarta yang kualitas udaranya jelek, masih ngambil air tanah gitu kan, macet di mana-mana, perginya ke mall doang. Tapi aku lupa bahwa there are lots of comfort of Jakarta juga. Justru ya macet kemana-mana, kita order makanan aja nggak perlu turun ke jalan gitu kan. Macet kemana-mana, ya udah sesuaikan aja tempat tinggalnya mau di mana gitu kan, yang memang bisa lebih membuat kita comfortable gitu. Nah itu aku ngerasa ya di Jakarta aku kayak 20 menit perjalanan aku udah mulai ngeluh, wah ini kayaknya terlalu jauh nih. Di Singapura naik bus 30 menit. Benar juga ya. Jadi sebenarnya nggak parah-parah banget sebenarnya di Jakarta itu. Jadi justru ketika aku di Singapura tuh aku malah jadi belajar gitu ya. Oh ternyata jarak dari satu tempat ini ke tempat ini tuh segini lama gitu kan. Sebenarnya kalau di Jakarta it can be even faster gitu kan. Terus kebayang ya, pulang karaokean habis minum-minum nih kan. Of course semuanya naik taksi dong, masa mau naik bus ya kan. Mahal banget. Aduh, kepala Barbie pusing deh. Udah minum-minum mahal, tambah taksi lagi mahal lagi gitu kan. Kalau di Jakarta kan udah nggak kepikiran hal-hal yang seperti itu ya. Ya udahlah ya, maksudnya nggak akan sampai berasa, nggak akan sampai wah gila ini mahal banget ternyata gitu, nggak sampai seperti itu gitu loh ya, kecuali kita jauh ya mainnya ya. Kalau ini kan enggak gitu. Jadi abis minum-minum ya kan ada tuh main golf yang in the dark gitu, yang minum-minum di Clarke Quay gitu kan, pulang-pulang udah mah lagi tipsi-tipsi. Iya itu seru banget. Kayak main golf tapi ambil kayak setengah sadar setengah enggak gitu ya. Terus pas pulang ngantri, search price, harganya pulang dari situ yang paling cuma berapa kilo ya, paling cuma 5 kilo itu bisa 40 Singdi gitu sekali jalan, kan sebel ya kan. Jadi yang wah gila, menambahkan aja nih beban hidup ya. Langsung sober nggak kira-kira ngelihat taksi 40 Singdi? Langsung sober mendadak, oke fine.
Kalau aku waktu itu jatuhnya jadi ini, kayak ya udah misalnya pergi ke bar gitu kan, ke klub sampai jam 4 kan, jam 4, aduh naik taksi mahal, udah cari McD, tidur bentar, beli french fries, tidur bentar, jam 5:30 bangun baru naik MRT. Nah, iya kan? Nah, itu tuh betul. Jadi sebenarnya plus minus banget kan. Kalau di Jakarta kita hal-hal yang seperti itu bisa lebih comfortable gitu. Terus aku tuh ngerasa kalau di sini ya makan di luar nih, misalnya satu orang 150.000 itu udah dapet tempat yang bagus, yang sangat representatif gitu. Kalau di Singapura itu harganya sebenarnya sama-sama aja, tapi yang berbeda itu adalah kualitas yang kita dapat. Itu yang aku rasain sih. Interiornya lah, pelayanannya gitu kan. Di sana ya B aja gitu kan. Di sini tuh mungkin harga 150 sampai 300.000 tuh udah considered as kayak fancy dining lah. Mungkin bukan fine dining tapi fancy dining gitu ya. Kalau di Singapura ya segitu, tapi ya belum tentu tempatnya sekelas Jakarta gitu. Itu sih sebenarnya itu juga aku ngerasanya kadang agak sayang ya ujung-ujungnya, tapi sebenarnya bukan mahal, harganya sama, tapi kualitasnya yang berbeda itu juga. Jadi in a way, in the overall valuation itu aku ngerasa bahwa ternyata tinggal di Jakarta itu lebih kualitas hidupnya somehow lebih bagus ya, di luar dari semua faktor lingkungan ya maksud aku. Di luar faktor lingkungan itu sebenarnya kualitas hidup di Jakarta tuh lebih enak gitu. Oke. Tapi kalau kamu sendiri, kamu akan menghabiskan masa tua di Jakarta? Enggak sih, rencananya enggak gitu. Karena Jakarta Gimana? itu terlalu keras ya. Mother City, ibu kota. Maksudnya yang tadi ya, kalau mau kemana-mana yang namanya udah tua. Kalau sekarang kan kita anak muda masih butuh hangout, masih butuh keramaian, kita masih suka fast pace of working gitu. Aku kebayang mungkin sekitar 30 tahun lagi ya, aku mungkin udah usia 60 tahun, I don't think I would have such energy to cope up with the mother city ini dengan si Jakarta ini. Jadi rencananya aku memang kalau di Jakarta itu aku cuma akan awalnya sih aku pikir forever renting ya, tapi setelah aku hitung-hitung sebenarnya punya apartemen is worthy lah untuk sekitar 30 tahun tinggal itu di Jakarta. Oke. Setelah itu aku akan memikirkan tempat retirement. Itu rencananya kalau nggak di Yogyakarta, di Solo sebenarnya gitu. Jadi aku pikir nanti at one point aku udah cukup gitu kan, produktif. Yang lebih slow pace ya? Iya, yang lebih slow pace, yang mau ke alam-alam bisa, mau di rumah aja bisa. Intinya aku ngerasanya Jogja dan Solo itu tempat yang mau ada hitsnya, ada tempat-tempat hitsnya juga. But it's not too hits like we have in Jakarta gitu kan. Mau kalem bisa juga, ngomongin culture bisa juga, mau sekedar nongkrong di pinggir alun-alun bisa nggak? Bisa juga gitu. Jadi aku ngerasa bahwa when I get older gitu at that age, mungkin aku lebih suka yang punya usaha sendiri yang kecil-kecilan gitu kan. Terus selain menjalani bisnis tersebut ya mungkin akan di outsource ya, mungkin aku nggak akan nungguin tiap hari gitu kan. Menjalani hidup yang lebih tenang, udara yang lebih bagus gitu. Itu sih impian aku sih sekarang. Kalau gitu, terakhir Mar, ada tips buat teman-teman yang nonton video ini atau dengerin podcast, gimana sih caranya biar kita bisa beradaptasi dengan cepat, dengan baik? Sebenarnya yang pertama itu cari fokus di luar kerjaan. Kalau kita hanya fokus kayak ibaratnya hidup untuk kerja, itu sebenarnya kalau buat aku pribadi itu bukan suatu hal yang buat aku bahagia. Jadi aku harus cari fokus lain di luar kerjaan. Contohnya gimana? Contohnya misalnya belajar bahasa Mandarin kalau di Singapura ya. Belajar bahasa Mandarin di sana itu banyak orang yang emang native ya, quote and quote native di dalam bahasa Mandarin. Jadi kita bisa belajar tuh di sana. Dan bisa kepake karena di sekeliling kita juga banyak orang yang berbahasa Mandarin. Kalau di Indonesia kan, maksudnya kalau di Jakarta lah, kalau kita nggak ngomong Indonesia, Jakarta tuh siapa sih coba duduk 10 orang mana yang bisa bahasa Mandarin gitu kan? Belum tentu ada gitu. Tapi kalau di Singapura you can do that. Nah, terus misalkan growing your hobby, ada yang misalkan sukanya panjat dinding. Di Singapura tuh panjat dinding tempatnya tuh bagus-bagus banget, gak yang serem-serem gitu ya, dan safety-nya pun sangat bagus. Jadi ada di mall ya? Iya, ada di mall di tengah-tengah. Wah gila, tuh gaul banget, gaul ala Singapura tuh salah satunya itu. Gue panjat dinding, bouldering gitu kan. Jadi itu nggak cuma sekedar minum-minum aja, tapi bisa lebih sehat juga kan, bila growing muscle gitu. Nah, jadi itu juga bisa jadi di luar kerja itu ada yang difokuskan. Nah, kalau nggak suka kayak gitu gimana? Ya nggak apa-apa sih, ada hal-hal lain kok yang bisa difokusin. Mengatur pengeluaran dan pemasukan, buat makan, apakah kita harus masak apa enggak. Hal-hal yang kayak gitu tuh bisa jadi additional focus juga. Dan semoga nggak malah bikin tambah stres ya, gitu, tapi malah bikin tambah belajar. Nah, tuh, yang paling penting adalah sebenarnya
kita tuh harus bisa mandiri, harus bisa hidup tanpa ada embel-embel. Ibaratnya, when you strip naked, can you still function or not? Nah, naked ini bukan bajunya ya, maksudnya kalau nggak pakai baju, of course malu. Nah, cuma maksudnya lebih ke, oke, kamu nggak ada embel-embel sosial status kamu, keluarga kamu, teman kamu, gitu kan, nggak ada. You can count on yourself only. Nah, itu bisa functioning nggak sih? Nah, itulah sebenarnya harus bisa mandiri dong, bisa dong, gitu kan. Itu. Nah, sisanya adalah finding friends. Memang sebelum ada teman baru pasti akan banyak lah video call. Sekarang kan banyak ya. Kangen pacar video call gitu kan. Kangen orang tua video call gitu. As much as you can do that. Bahkan sambil naik bus pun bisa lakukan itu. Aku aja ngobrol sama Joni aja di bus kan. Si Joni nemenin aku ngobrol di bus gitu kan. Sampai nyampe, dari mulai jalan dari kantor sampai nyampe masih ngobrol gitu kan. Bisa gitu. Jadi untuk mengurangi rasa kesendirian bisa tuh dengan itu. Karena memang tidak bisa dipungkiri itu pasti bakal berasa lah sendirian ya. Terus ya jadi ya itu sih. Kalau udah dapet teman baru ya kita juga harus membuka diri dong. Jangan yang tertutup gitu. Aduh nggak mau punya teman baru gitu ya. Terbukalah sedikit, finding new friends gitu itu sih. Betul, jadi dari sisi mindset juga gimana caranya kita bisa lebih mandiri, satu. Terus juga support system sebenarnya penting ya. Karena kan ketika kita beradaptasi ada masa-masa di mana kita merasa kayak, aduh ini stressful gitu, ada pressure apa segala macam. Dan dari cerita kamu juga bahwa setiap kesulitan ya pasti ada, dan kadang kayak we need to load off some steam ya, kita butuh curhat, kita butuh apa gitu. Kalau ada support system yang mengerti dan juga ujung-ujung bisa jadi mendukung kan akan lebih baik gitu ya. Betul, iya itu betul banget sih. Karena kita kan manusia biasa ya. Bukan program gitu loh. Jadi nggak bisa begitu turn on, masuk alokasi baru, terus langsung battle mode. Itu belum tentu bisa lah menurut aku. Jadi emang support system tuh penting. Terus sadar bahwa kita tuh ada di foreign place, new place. Sayangi diri sendiri juga, sayangi badan sendiri juga gitu kan. Jadi nggak yang langsung okay, I expect you to gitu kan. Biasanya kan orang-orang yang ambi banget itu kan I expect you to apalah mendapatkan apa sesuatu di dalam jangka waktu segini gitu. Go with the flow aja. Gitu. Jadi mengurangi stres terhadap diri sendiri. Tapi ya kita juga jangan terlalu self pity gitu kan. Karena aduh tapi kan aku lagi baru nih tempatnya gitu kan. Ya enggak gitu juga. Gitu kan. Oke. Baik. Terima kasih banyak Mar. Ini sangat mencerahkan sekali loh perbincangan ini. Seru ya. Iya. Semoga ya buat teman-teman yang nonton atau dengerin ini di podcast juga bisa mengambil 1-2 inspirasi. Siapa tahu kepikiran kan pengen kerja di luar negeri gimana caranya. Yaitu tadi bagaimana caranya kita bisa beradaptasi ke lingkungan baru, gak cuma lingkungan kantor, pekerjaan, tapi juga lingkungan kita hidup. Dan mungkin juga agak setuju dengan yang Maria pikir, kita harus mikir ke depannya kita mau hidup seperti apa sih gitu. Quality of living seperti apa yang kita inginkan. Gitu kan. Dan mungkin itu juga bisa menjadi pertimbangan buat teman-teman menentukan pekerjaan itu akan di mana, hidupnya akan seperti apa. Itu kali ya. Oke. Betul. Thank you banyak Mar, thank you. Semoga kamu sehat-sehat. Ini cukup panjang ini perbincangannya. Betul. Setelah pandemi ini kelar kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, sip. Baik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Sampai jumpa di Titik Balik episode berikutnya.